Saudara-saudara, maaf, kita lanjut untuk sesi kedua. Eh, dari mempelajari strukturasi antara sosiologi dengan ilmu hukum, kita agak masuk sedikit pembahasan kita adalah kelahiran sosiologi hukum. Jadi kelahiran sosiologi hukum ini ilmu yang sangat muda sekali, ya, sangat muda sekali. Ini para pemikirnya, ya, antara lain Ancelotti, ya, dari Italia pada tahun 1882. Oke, bukan hanya itu, sesungguhnya sosiologi hukum juga dipengaruhi oleh para filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiolog yang berorientasi kepada hukum itu sendiri. Kalau di Indonesia ya sekitar tahun 1960-an, saudara-saudara mengenal sekali dengan tokoh-tokohnya, antara lain mungkin ada Surjono Sukanto, ada Sacito Raharjo, ya, dan lain-lain. Termasuk juga kajian-kajian sosiologi hukum, walaupun tidak eksplisit, tetapi juga banyak karya-karyanya yang saya baca. Mukhtar Kusumaatmadja. Kemudian juga di Universitas Diponegoro kita mengenal juga murid-muridnya Sacito Raharjo seperti Profesor Ismi Warasi dan lain-lain. Beliau sangat kental mempelajari tentang sosiolegal, ya. Oke. Mungkin sekedar pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi hukum Anda boleh baca di PowerPoint yang sedang saya kirim kepada saudara-saudara. Namun sebagai landasan, ada beberapa pemikiran di sini tentang pengertian sosiologi hukum. Misalkan aja dari Hartz. Hukum adalah mengandung unsur kekuasaan yang terpusat kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga dari Oci Salman mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial, empiris, dan analisis. Jadi tidak melepaskan dari analisis. Analisis itu adalah kaidah-kaidah ilmiah yang harus diikuti. Ya. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi, tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia seperti Sacito Raharjo, dia mengatakan bahwa sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi konteks sosial, artinya hukum sebagai fakta sosial. Tapi hukum sebagai fakta sosial itu juga tidak boleh dilepas pisahkan dengan hukum sebagai fakta hukum. Karena pembuatan hukum itu sendiri justru dari masyarakat. Sehingga direkayasa bagaimana cara berhukum. Law is a tool of social engineering, ya kan? Sehingga tidak kering dengan dialog-dialog kepentingan masyarakat. Sehingga saya mengarang buku juga, hukum adalah dialog, ya, antara masyarakat. Oke. Kemudian ada lagi beberapa tokoh nasional kita seperti Surjono Sukanto. Dia mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris
menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Oke. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sosiologi hukum ya, mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Nah, menjelaskannya ini harus pakai metode. Dan metode adalah salah satu dari komponen apa yang dikatakan what is science, apa itu ilmu. Ada permasalahannya, ya kan? Ada metodenya. Dan lain-lain, termasuk ada kesimpulannya, walaupun kesimpulannya dalam epistemologi ya hanya bersifat sementara, hanya bersifat wacana. Tetapi yang terakhir harus tidak boleh kita tinggalkan ya, ada impact atau dampak ya terhadap kehidupan manusia. Kemudian beliau mengatakan juga sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subjek hukum, pembangunan hukum, perubahan hukum, pembaharuan hukum, kultur hukum atau budaya hukum, sehingga berdampak untuk efektivitas hukum. Kultur hukum misalkan saja. Itu sejalan juga pendapat tokoh dunia yang bernama Lawrence Friedman mengatakan bahwa hukum itu ada budaya hukum di samping substansi dan prosedurnya. Oke. Kita kadang-kadang capek-capek belajar sosiologi hukum. Tetapi lupa akan apa sih kegunaannya. Nah, sekarang kita coba untuk mendalami apa sih kegunaan mempelajari sosiologi hukum itu. Yang pertama, paling tidak memperjelas hukum sebagai fakta hukum dan hukum sebagai fakta sosial sebagaimana yang saya jelaskan pertama tadi. Kemudian yang kedua, ya, memperjelas sosiologi hukum sebagai bagian ilmu hukum yang mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik interaksi hukum yang ada di masyarakat. Pengaruh timbal balik interaksi hukum yang ada di masyarakat. Kalau di dalam sosiologi, interaksi manusia. Kalau di dalam sosiologi hukum, interaksi antara sosiologi dengan ilmu hukum, kemudian ilmu hukum itu ada interaksi timbal balik ya yang ada di masyarakat. Maka ranah itulah kajian-kajian sosiologi hukum. Kemudian memperkenalkan lebih dalam bagaimana permasalahan dan penelitian hukum sebagai fakta sosial. Ya, kadang-kadang misalkan saja kita berbicara tentang pencurian di dalam Van Strafrecht pasal 362, 363, 364 dan seterusnya, ada pencurian ringan, ada pencurian berat, ikut serta mencuri dan sebagainya itu. Kan alat bukti dalam suatu proses peradilan itu adalah sebagai panglima. Seorang majikan, ya, seorang majikan, misalkan saja ada kasus seorang majikan tidak membayar upah terhadap pembantunya. Nah, maka dia mencuri untuk menghidupi dirinya sendiri. Dalam dia mencuri itu memang terbukti bahwa dia mencuri. Tetapi dalam kesempatan ini, kalau kajian-kajian sosial atau kajian-kajian di mana akar pencuriannya itu, justru majikannya yang mencuri hak-hak pembantunya itu. Tapi yang dihukum adalah pembantunya. Padahal filosofis kemanusiaan, hak asasi manusia, yang dihukum justru sebenarnya adalah majikannya. Nah, ini kajian-kajian sosiologi hukum yang harus kita dalami. Ya. Kemudian mengetahui perkembangan hukum, positif maupun perkembangan